Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Herawati dari Prodi Marketing Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas saya, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Yang pertama, di sini telah tertulis latar belakang. Latar belakang sendiri berisi tentang bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang sudah digunakan sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang dikukuhkan juga sebagai bahasa resmi negara melalui Undang-Undang NKRI tahun 1945. Bahasa Indonesia sendiri telah digunakan oleh masyarakat Indonesia kurang lebih sejumlah 279 juta jiwa, yang dimana bahasa Indonesia sendiri menjadi penutur terbanyak di dunia. Dengan demikian, terdapat wacana yang telah menjadi konsumsi publik bahwa bahasa Indonesia itu akan dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Keinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia tersebut menjadi bahasa internasional ternyata sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1. Dengan adanya keinginan tersebut, maka dibutuhkan banyak dukungan dan upaya serta strategi yang harus dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan merancang mengenai pembahasan apa aja yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia. Terus juga saya akan menjelaskan mengenai apa itu Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Juga bagaimana sih potensi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi ASEAN. Serta yang terakhir juga saya akan menjelaskan mengenai apa strategi dan upaya yang dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi ASEAN. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang sudah lama digunakan yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penerapan yang berbeda sesuai pendekatan yang mereka anut. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang telah disahkan juga melalui undang-undang sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai satu, lambang kebangsaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, dan yang ketiga, alat pemersatu dari kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, serta yang terakhir sebagai alat penghubung komunikasi antar budaya dan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Association of Southeast Nation atau ASEAN. Ini merupakan organisasi yang awalnya bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, sehingga ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menindaklanjuti deklarasi bersama atau yang disebut dengan Deklarasi Bangkok oleh 5 perwakilan tiap Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada Tun Abdul Razak sebagai perwakilan Perdana Menteri dari Malaysia. Terus juga ada Adam Malik sebagai perwakilan dari Indonesia. Terus ada Tanat Homan dari Thailand, ada Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir ada S. Rajaratman dari Singapura. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Yang pertama, dari ide-ide yang keluar mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN itu terdapat pada pasal 44 ayat 1 di Undang-Undang 24 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintahan wajib meningkatkan fungsi bahasa Indonesia agar menjadi bahasa resmi internasional. Untuk dapat meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilakukan oleh lembaga kebahasaan. Dan yang kedua itu Indonesia dalam Forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia yang merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di lingkungan ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tahun 2011. Dan yang terakhir itu terdapat dalam Kongres Bahasa Indonesia X pada Oktober 2013 yang mengangkat tema penguatan bahasa Indonesia di dunia internasional, yang merekomendasikan poin-poin penting untuk mengungkapkan strategi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional dan posisi bahasa Indonesia di negara ASEAN. Selanjutnya, potensi bahasa Indonesia sendiri itu yang pertama, untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu antar negara anggota ASEAN, harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain struktur bahasa yang sederhana, memiliki struktur dasar, juga serta mempunyai filosofi yang dapat diterima oleh seluruh anggota ASEAN.
Dan yang kedua, bahasa Indonesia juga terbukti mampu mempersatukan berbagai etnis yang ada di berbagai pulau di Indonesia. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia itu dapat diterima oleh berbagai etnis dan menarik mereka untuk mempelajarinya juga. Dan yang terakhir, sebagai perkembangan pesat bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia lebih maju dan kosakatanya juga lebih kaya, sehingga nih lebih leluasa untuk menyerap kosakata bahasa asing dan bahasa etnik. Selanjutnya, ada pun strategi yang harus dilakukan dari pemerintah dan juga media massa. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah ikut andil dengan mengeluarkan sejumlah surat dan program. Yang pertama itu, dalam pemerintah ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 pada tanggal 28 Oktober 1991 di mana tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka penetapan pemersatuan. Terus yang kedua juga ada Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Undang-Undang 1992 tentang peningkatan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam memperkukuh kesatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah kegiatan Bulan Bahasa yang dilakukan setiap bulan Oktober yang dipelopori oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya yang dilakukan media massa adalah meyakinkan halayak media massa bahwa mereka juga sebagai pembinaan bahasa, di mana satu, mereka mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia hiburan dengan menciptakan drama atau sinetron yang berkualitas tinggi hingga mencapai pasar internasional, sehingga dunia itu akan penasaran akan Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, penanaman rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia dimulai sejak dini. Kita harus mendukung dan berpartisipasi dalam program yang dicanangkan pemerintah dan mengembangkannya hingga ranah internasional. Selanjutnya, upaya dan strategi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah satu, penyelenggaraan program bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang biasa disebut dengan BIPA. Dan yang kedua, ada penyelenggaraan program Dharma Siswa, yaitu program beasiswa yang ditawarkan kepada semua mahasiswa asing. Dan yang ketiga, ada penyelenggaraan pameran kesenian dan kebudayaan di luar negeri. Yang keempat, ada bahasa Indonesia digunakan oleh kepala negara dalam pidato kenegaraan di forum-forum internasional. Dan yang kelima, itu ada upaya diplomasi yang perlu dilakukan oleh negara itu sendiri, mengingat hubungan antar negara dalam komunitas ASEAN yang bersifat resmi. Dan yang enam, yang terakhir itu adakan mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Kesimpulan yang saya ambil, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, serta telah juga dibuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi ASEAN, yang dimulai dari bahasa Indonesia memiliki penutur terbanyak, juga bahasa Indonesia memiliki keunggulan yang lebih baik daripada yang lebih banyak ketimbang bahasa Melayu, dan yang lainnya. Strategi dan upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia itu sendiri menjadi bahasa resmi ASEAN, antara lain adalah terdapat surat dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, juga penyelenggaraan program bahasa untuk penutur asing atau BIPA, juga penyelenggaraan program Dharma Siswa atau beasiswa asing, serta upaya diplomasi. Dan berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya himpun. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.